Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai kuartil. Apa itu kuartil? Nah, kuartil adalah nilai atau ukuran yang membagi sekelompok data yang sudah terurut berdasar nilainya menjadi 4 bagian yang sama banyak. Jadi kalau misalkan andaikan kita punya sebuah data yang sudah terurut datanya dari data yang pertama sampai data kesekian atau data XN. Nah, kita itu akan membagi datanya menjadi 4 bagian. Nah, titik yang pertama itu kita anggaplah sebagai kuartil pertama. Titik yang kedua, kuartil kedua, dan titik yang ketiga adalah kuartil ketiga. Nah, bagian data-data ini dari data pertama sampai ke titik kuartil pertama itu besarannya sama, yaitu 25%. Dari Q1 sampai ke Q2 atau dari kuartil ke-1 sampai kuartil ke-2 sama juga 25%. Begitu juga dari Q2 ke Q3, Q3 sampai ke XN sama 25%. Jadi kuartil itu membagi menjadi 4 bagian. Ingat, datanya harus sudah terurut. Nah, Q1 ini apa? Q1 itu kalau ada istilah lainnya yaitu kuartil bawah. Q2 kuartil tengah, Q3 kuartil atas. Nah, contohnya kita akan menghitung untuk sebuah data tunggal ya. Kita tentukan nilai kuartil dari kelompok data berikut. Yang A. Ini coba kita hitung datanya ada berapa. Nah, kita selesaikan terlebih dulu. Nah, ada langkah-langkah untuk menentukan kuartil. Nah, langkah-langkah yang harus diperhatikannya yaitu yang pertama, datanya harus diurutkan dari yang terkecil. Kemudian supaya lebih mudah, kita cari dulu K2 atau kuartil kedua, yaitu yang tepat berada di tengah-tengah data tersebut. Kemudian cari K1. K1 itu yang mana? Itu yang tepat berada di tengah-tengah dari sisa data sebelah kiri nilai K2 atau tengah-tengah antara nilai yang pertama sampai dengan Q2. Kemudian yang terakhir itu mencari nilai K3, cari data yang tepat berada di tengah-tengah dari sisa data sebelah kanan nilai K2 atau tengah-tengah antara Q2 dengan data terakhir ya. Nah, kita coba selesaikan data yang pertama itu. Nah, 5, 6, 7, 4, 3, 6, 7, 2, 9, 8, 7, 4, 5 ini kita urutkan datanya dari yang terkecil, yaitu dari 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, dan 9. Nah, kalau kita sudah urutkan datanya, kita cari tengah-tengahnya data ini ada di mana letaknya. Jadi ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama. Nah, maka letak tengah-tengahnya itu ada di angka 6. Nah, angka 6 ini adalah sebagai Q2. Sekarang kita cari dari sisi sebelah kiri tengah-tengahnya ada di bagian mana. Nah, ternyata tengah-tengahnya ada di antara angka 4 ini. Kemudian kuartil Q3 juga sama, ada di antara angka 7 ya. Nah, lantas bagaimana kalau seperti ini? Nah, jadi kita tentukan kuartilnya kalau berada di tengah-tengah ini kita bagi menjadi 2 ya, karena ini angkanya beririsan. Nah, jadi kuartil pertama atau Q1 sama dengan 4 ditambah 4 dibagi 2. Hasilnya adalah 4. Kemudian kuartil tengahnya adalah 6.
dan kuartil atasnya 7 ditambah 7, kemudian dibagi 2 sama dengan 7. Nah, bagaimana dengan soal yang bagian B? Sama, langkah pertama kita urutkan terlebih dulu dari data yang terkecil, yaitu 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 9. Nah, kemudian langkah yang pertama, kita bagi dulu data ini menjadi 2 bagian, yaitu ada di mana tengah-tengahnya. Nah, ternyata tengah-tengahnya terletak antara 4 dan 5. Ini letak Q2. Kemudian Q1-nya ada di mana? Kita bagi 2 lagi dari Q2 ini sampai ke data yang pertama. Nah, ternyata ada di ini angka 3 untuk kuartil pertama dan ada di angka 6 untuk kuartil ketiga. Jadi nilai kuartilnya, kuartil pertama atau kuartil bawahnya adalah 3, kuartil tengahnya 4 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 4,5, kuartil atasnya atau Q3 sama dengan 6. Nah, mudah kan? Sekarang bagaimana kalau data berkelompok? Nah, untuk data berkelompok, nilai kuartilnya ini kita anggap Q1 atau QI sama dengan TBI ditambahkan hasil perkalian 1 atau I per 4. N jadi angka, ini harusnya I. I ini untuk nilainya boleh 1, 2, dan 3, karena kuartil itu kan ada 3 ya. Dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I, artinya kalau misalnya kuartilnya kuartil pertama, maka yang diambil sebelum kelas kuartil pertama itu frekuensi yang kita ambil. Dibagi frekuensi kelas kuartilnya, kemudian dikali dengan panjang kelas. Nah, supaya lebih kita pahami, kita lihat contoh berikut. Tentukan nilai kuartil tengah, kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas data kelompok pada tabel berikut. Nah, ini tabelnya. Kemudian yang harus kita cari pertama-tama adalah, nah, kita permudah dengan bantuan tabel frekuensi kumulatif ya. Kita tambah satu tabel. Ingat, frekuensi kumulatif menjumlahkan frekuensinya untuk setiap kelas. Nah, karena di kelas pertama ini tidak ada kelas sebelumnya, jadi angka satunya kita pindahkan ya ke tabel frekuensi kumulatif. Kemudian frekuensi kelas ke-1 dijumlahkan dengan kelas kedua. Hasilnya adalah 1 ditambah 4, 5. Kemudian jumlahkan lagi dengan kelas selanjutnya. 5 tambah 8, 13. 13 ditambah 14, 27. 27 ditambah 10, 37. 37 ditambah 5, 40. Nah, jadi jumlah frekuensi keseluruhannya ini adalah 40. Nah, angka 40 ini kita bisa adalah jumlah datanya ya. Maka N adalah 40. Lalu kita cari kuartil bawah. Kuartil bawah itu ingat Q1. Langkah selanjutnya untuk mencari Q1 yaitu kita cari terlebih dahulu letak kuartil bawah itu ada di mana. Nah, ingat Q1, maka datanya adalah 1/4 dari data keseluruhan. Maka 1/4 dikalikan 40, hasilnya adalah 10. Nah, berarti frekuensi kumulatif yang sudah mencapai 10 itu ada di kelas mana? Nah, berarti ada di kelas ketiga, yaitu berada di antara 60 sampai 69. Nah, kalau kita sudah mengetahui kelasnya yang ini, kelas ketiga, maka kita cari tepi bawahnya berapa. Tepi bawah itu, ingat, tepi bawah adalah
batas bawah dikurangi 0,5. Nah, batas bawahnya di kelas ketiga itu adalah 60, maka 60 dikurangi 0,5 adalah 59,5. Kemudian cari frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Ingat, sebelum kelas kuartil. Kelas kuartilnya ada di kelas ketiga, berarti cari frekuensi kumulatif di kelas kedua. Maka frekuensi kumulatif sebelumnya itu adalah 5. Ini yang ditandai biru ya. Kemudian frekuensi kuartil pertamanya. Nah, 8 yang ditandai merah. Panjang kelasnya berapa? Nah, panjang kelas ini supaya lebih mudah kita cari dari batas bawah kelas pertama atau selisihnya dengan batas kelas kedua itu berapa. Nah, jadi 50 dikurangi 40 itu adalah 10. Nah, ini P-nya. Karena kita sudah mengetahui seluruhnya, maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus yang tadi. Nah, untuk mencari kuartil pertama, jadi Q1 sama dengan tepi bawah pertama ditambah 1/4N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dibagi frekuensi kelas kuartil dikali P. Nah, maka Q1 adalah, tadi TB-nya adalah 59,5 ditambah 1/4N-nya 10 dikurangi 5 dibagi 8 kemudian dikali 10. Selanjutnya adalah 59,5 ditambah 5/8 kali 10 sama dengan 59,5 ditambah hasil perkalian ini, ingat 6,25, kemudian hasilnya jumlahkan sama dengan 65,75. Nah, jadi nilai kuartil pertamanya adalah 65,75. Sekarang mencari kuartil tengah, bagaimana caranya? Nah, dengan cara yang sama, kita mau mencari kuartil tengah itu cari dulu letaknya. Karena kuartil tengah itu adalah Q2, maka datanya 2/4N, atau boleh kalian menggunakan 1/2 dari N. Nah, 2/4 dari 40 itu adalah 20. Setelah ini kita cari lagi tepi bawahnya. Nah, kuartil kedua ini ada di kelas keempat, yaitu kelas dari rentan 70 sampai 79. Maka nilai TB keduanya itu adalah 69,5. Kemudian frekuensi kumulatifnya 13, frekuensinya adalah 14, dan P-nya adalah 10. Kita tinggal masukkan ke rumusnya. Nah, Q2, ingat ya, Q2 kita ganti lagi I-nya dengan angka 2. Maka tinggal masukkan. TB-nya adalah 69,5 ditambah 20 dikurangi 13 dibagi 14 dikali 10 sama dengan 69,5 ditambah 7/14 dikali 10 sama dengan 69,5 ditambah 5. 5 ini dari mana? Ini ya, 7 dibagi 14 itu kan 1/2 dikali 10. 1/2-nya dari 10 adalah 5. Sama dengan, ini dijumlahkan 69,5 ditambah 5, jadi 74,5. Ini untuk nilai kuartil tengahnya. Kemudian sekarang cari kuartil atas atau Q3. Sama yang pertama, kita cari dulu kuartil 3 letaknya ada di mana. Maka dari data ini adalah 3/4 dari data keseluruhan. 3/4 dikali 40 adalah 30.
30 ini ada di kelas mana? Nah, ternyata ada di kelas kelima, yaitu dari 80 sampai 89. TB-nya berapa? TB-nya 80 dikurangi 0,5 itu 79,5. Kemudian frekuensi kumulatif sebelumnya yaitu 27, frekuensi kuartil ketiganya 10, P-nya juga 10. Ingat, P itu panjang kelas ya. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus kuartilnya. TB-nya 79,5 ditambah 30 dikurangi 27 dibagi 10 dikali 10. Sama dengan 79,5 ditambah 3 per 10 dikali 10 sama dengan 69,5 ditambah. Nah, ini kan 10 kali dibagi 10 habis gitu ya. Nah, maka sisanya adalah tinggal 3. Jadi 69,5 ditambah 3 hasilnya adalah 82, maaf ya, bukan 69 tapi 79,5 ditambah 3 hasilnya adalah 82,5. Nah, untuk kuartil itu ya sebenarnya mudah. Yang kita butuhkan adalah ketelitian kita dalam mencari hal-hal yang diketahui dari rumusnya atau diketahui dari tabelnya. Nah, untuk kali ini kita cukupkan dulu. Kalau ada yang tidak dipahami silahkan komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.